Ya, saat ini saya sedang berada di RW 08 Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju. Di sini merupakan salah satu kampung percontohan Proklim, di mana banyak sekali sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang mendukung program Proklim ini. Apa saja program itu? Ayo ikut saya. Nama Mualimin Kohari. Mualimin Kohari sebagai Ketua RW, Pak ya? Iya, saya Ketua RW 08 Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju. Bisa dijelaskan Pak untuk luas wilayah di RW 08 ini berapa? Luas wilayah kurang lebih 4 hektar. 4 hektar Pak ya? Dengan total penduduk? Penduduknya seluruhnya 844 lah kurang lebih. Kalau untuk dataran memang dataran rendah. Jadi kalau hujan sebentar saja itu air tergenang. Tapi tidak lama, paling 1 jam sudah surut kering kembali. Sebelum dan sesudah adanya program Proklim ini, bagaimana Pak keadaan di RW 08 ini? Ya boleh dikatakan lumayan lah. Jadi kelihatannya tidak begitu gersang karena adanya tumbuh-tumbuhan baik berupa pohon maupun tanaman-tanaman hias. Jadi kelihatannya adalah bagus. Nah, gitu. Tadinya memang terutama di pinggir-pinggir lorong itu kan dulu tidak ada taman. Nah sejak adanya program Proklim ini ya ditanami kembang-kembang itu dan berbentuk pohonan sehingga suasananya teduh lah gitu. Iya, lebih asri juga Pak ya. Nah, rencana ke depan memang kami mengharapkan tetap adanya bantuan berupa bibit untuk kami usahakan di tambak-tambak yang ada. Nah, seperti sebelumnya kan di sekitar sini itu banyak tambak. Nah, karena air yang didapat dari rawa itu tidak cocok, nah, sehingga ikan yang dipelihara itu banyak yang mati. Nah, kecuali memang yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga air dari luar ini tidak masuk ke kolam. Nah, untuk bantuan rumah bibit, memang itu satu paket sudah lengkap. Nah, jadi kedepannya sekiranya itu berhasil dengan baik, nah kami akan mengembangkan, ya kami usahakan dengan swadaya masyarakat. Karena jangan selalu manja, selalu menginginkan bantuan pemerintah, sehingga masyarakat ini tidak daya. Nah, dengan kita berdayakan masyarakat, mudah-mudahan dengan cara swadaya itu semakin berkembang dan masyarakat semakin mengerti sebesar-besarnya bantuan pemerintah itu jangan selalu diharapkan, tetapi kita harus berswadaya dengan mandiri untuk kepentingan kita sendiri. Ya, sekarang saya sedang berada di Paguyuban Tambak di RT 22 RW 08 Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Sutara sebagai Ketua Paguyuban Tambak di sini ya Pak? Iya. Ada berapa jenis ikan Pak yang sudah Bapak budidayakan di sini? Banyak macam itu. Soalnya budidaya ini jangan kata hanya katanya jadi. Jadi selama ini kita membudidaya ikan patin. Nah, sekarang ikan patin, ikan lele ini harganya lagi jatuh. Nah, jadi merubah profesi yang lain, mau belajar. Seperti ikan tembakang, ikan gabus, gitu. Nah, kalau yang biasanya tadi ikan patin, ikan lele, ikan gurami. Nah, untuk pakannya sendiri berapa kali sehari nih Pak? Berhubung lagi keadaan model ini paling sehari, paling banyak 2 kali. 2 kali sehari. Kadang-kadang sehari sekali, tergantung. Soalnya sekarang ini kan lagi nyari untuk makannya itu susah. Gitu. Untuk masa panennya nih Pak, berapa lama? Kalau ikan patin biasanya sih 8 bulan. Nah, kalau kita panen, kalau cukup makannya biasanya tuh 8 bulan tuh sudah di atas 1 kilo. Oh gitu. Biasanya gitu kan. Untuk lahannya sendiri nih Pak, apakah hanya ada di lahan ini atau ada di lahan lain-lain juga? Kalau yang punya kita hanya di sini. Ukuran kolamnya itu
12 kali 12 yang kolam. Yang bak itu 1,5 meter kali 3 meter ada 4. Terus bak yang nomor 2 itu 4 kali 4 ada 2. Oh gitu. Biopok itu ada 2 ukuran 2 meter. Selain pemanfaatan lahan tambak ikan, di sini juga dilakukan pemanfaatan untuk pembibitan. Apa saja pembibitan yang ditanam? Mari ikut saya. Halo, selamat siang Ibu Yanti. Siang, Mbak. Lagi ngapain Ibu? Ini kami sedang menyemai tanaman Pepaya. Ini masih bibit-bibitnya ya Bu ya? Masih awal ya Bu ya? Iya, ini baru dibuat pembibitan. Nanti setelah tinggi baru disemai di tempat demplot-demplot yang ada di sekitar yang sudah rumah bibit disediakan. ini. Selain pepaya ada apa lagi nih Bu yang ditanam? Rencana yang akan ditanam ini selain pepaya, pisang, kami juga akan menanam menyemai cabai-cabean, terong, kangkung. Itu baru penyemaian. Penyemaian ya? Belum ditanamkan di tempat pembibitan. Untuk tahapan penanaman bibit ini bagaimana Bu? Setelah bibitnya disemai, sudah tumbuh, di sini kami bagi berurutan. Misalnya di sini nanti akan ditanami bibit-bibit cabai setiap demplot-demplotnya. Sesuai jenisnya sesuai ya, Bu, jenisnya, sesuai jenis tanaman. Di sini cabai, mungkin di sini bisa ditanamkan terong-terongan, terong di sini. Para petaninya ini wanita di sini-sini juga lah ya Bu? Iya, ibu-ibu wanita tadi rombongan, ya ibu-ibu rumah tangga untuk mengisi kesibukan, kesibukannya sore-sore hari kami membuat satu kelompok wanita tani yang menanam bibit-bibit tanaman ini. Dan alhamdulillah sekarang kami mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Kota Palembang untuk mendirikan rumah bibit. Nah, nanti di sini akan dibuatkan tempat pembibitan rumah bibit ya. Setelah bibitnya sudah mencapai mungkin sudah agak tinggi, baru disemaikan di tempat demplot-demplot ini.